Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para santri pesantren Al-Madinatul Fadilah, pada pertemuan kita sekarang, pertemuan yang ke-32 ya, mengkaji kitab Matan Takrib ya, kita bahas dari Fathul Qorib syarahnya, dan pertemuan kita kali ini akan membahas tentang i'tikaf ya. I'tikaf ya, tentu saja saya tidak sendirian, ada yang akan membacakan teks dari kitab takrib tersebut ya. Para santri Faiz, Fakih, Parih ya, juga yang membacakan di sini Teh Arianti ya. Silakan, halaman yang keberapa sekarang? Ke-26 ya, dari kitab Fathul Qorib. Ya, jadi sekarang yang akan kita baca halaman 26 dan 27. Anda yang tidak punya kitab, silakan dilihat di layar ya. Eh, Coba dilanjut bagaimana? Faslun, ya, apa judulnya? Al-I'tikafu ya. Ada faslunnya enggak? Faslun wal i'tikafu sunnatun mustahabbatun. Ya, sebelum membahas hukum i'tikaf ya, mari kita membahas dulu apa arti i'tikaf itu. I'tikaf itu al-wukuf ya, al-wukuf itu diam atau berhenti ya, baik untuk melakukan suatu kebaikan atau melakukan suatu keburukan. Nah, itu pengertian i'tikaf secara lugawi. Nah, sekarang yang dimaksud dengan i'tikaf secara syar'an yaitu al-wuqufu bi masjidin bisifatin mahsusatin, yaitu berdiam di masjid ya, dengan sifat-sifat yang tertentu atau sifat-sifat khusus gitu. Jadi diam di masjid, bukan diam di rumah, apalagi diam di mall gitu ya. Jadi i'tikaf itu diam di masjid ya, dengan sifat-sifat tertentu, maksudnya dengan kegiatan-kegiatan tertentu seperti berzikir, wirid, membaca Al-Quran, atau melakukan perbuatan-perbuatan positif seperti mengkaji buku-buku, berdiskusi, seminar, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang dikatakan dengan i'tikaf ya. Nah, kemudian bagaimana hukum i'tikaf? Tadi disebutkan, coba diulangi. Wal i'tikafu sunnatun mustahabbatun. I'tikaf itu hukumnya adalah sunnah. Sunnat mustahabatun yang disukai. Itu ya. Hanya di sini perlu dijelaskan mengenai hukum i'tikaf itu. Para ulama ya, dalam hal ini Imam Hanafi mengatakan bahwa i'tikaf itu ada 3 hukumnya ya. Yang pertama adalah i'tikaf yang wajib hukumnya, yaitu i'tikaf yang dinazarkan. Misalnya ada seorang yang mengatakan bahwa tahun 1445 Hijriah saya akan i'tikaf selama 10 hari. Nah, itu hukumnya menjadi wajib ya. Itu hukumnya menjadi wajib. Yang hukum asalnya itu adalah sunnatun mustahabatun. Nah, ya, karena nazar itu menjadi wajib.
Jadi nazar itu adalah seseorang mewajibkan terhadap dirinya yang tadinya itu perkara-perkara sunat itu menjadi wajib. Seperti itikaf tadinya sunat, karena sudah dinadarkan maka hukumnya itu menjadi wajib. Nah, kedua yang tadinya mubah atau boleh, ya sesuatu yang tidak dilarang. Saya bernazar akan makan sambal 1 coet misalnya ya. Nah, itu jadi wajib walaupun tadinya itu mubah. Ya, makanya tidak boleh seorang itu bernazar ya dengan sesuatu yang wajib. Misalnya tahun depan saya akan melaksanakan sholat 5 waktu. Itu tidak boleh. Karena apa? Karena sebelum dinadarkan ya itu sudah wajib. Ya, nanti saya akan menafkahi istri, bernazar gitu ya. Kalau saya misalnya dapat gaji sekian, nah maka saya akan menafkahi istri. Itu tidak boleh. Nazar dengan sesuatu yang wajib. Karena menafkahi istri itu hukumnya wajib. Nah, tidak boleh juga bernadar dengan sesuatu yang haram. Ya, kalau saya nanti berhasil main lomba sepak bola katakan ya, maka saya akan merampok beberapa minimarket misalnya. Nah, itu tidak diperkenankan ya, karena yang haram tidak bisa menjadi wajib. Jelas ya? Nah, jadi yang pertama diulangi, hukum i'tikaf itu adalah wajib jika i'tikafnya itu dinadarkan. Nah, yang kedua, hukum i'tikaf itu adalah sunat muakkad. Itu i'tikaf pada 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Itu hukumnya itu sunat muakkad. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengencangkan ikat pinggang, membangunkan keluarganya untuk i'tikaf pada hari ya 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Nah, itu yang utama i'tikaf itu yaitu di bulan Ramadan pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan tersebut. Nah, yang ketiganya adalah i'tikaf sunat. Sunat yang goir muakkad, yaitu i'tikaf di luar tanggal 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, ya baik itu dilaksanakan bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Pertanyaannya, boleh tidak i'tikaf di luar Ramadan? Jawabannya boleh, ya. Jawabannya boleh. Karena apa? Karena Nabi sendiri tatkala eh, bernadar untuk i'tikaf pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan dan tidak sempat terlaksana, maka beliau melaksanakannya di bulan Syawal. Nah, itu namanya qadha. Nah, jelas pertama bukan bulan Ramadan, yang kedua tidak dalam keadaan puasa. Jadi tidak harus puasa juga gitu ya. Umar Ibnul Khattab bernadar akan i'tikaf 1 malam ya. Jelas malam itu tidak puasa ya. Dan Nabi memerintahkan kepada Umar ya untuk melaksanakan nadarnya itu, yaitu i'tikaf di malam hari. Jelas tidak dalam keadaan puasa. Ya, begitu. Nah, kemudian coba apa lagi diulangi bahwa al-i'tikafu sunnatun mustahabatun. I'tikaf itu adalah sunat yang disukai atau yang dicintai. Coba dilanjut. Walahu ya, dan bagi i'tikaf itu ya, atau i'tikaf itu mempunyai syartoni 2 syarat. Ya, syarat i'tikaf itu ada 2. Yang pertama adalah an-niyatu, niat untuk i'tikaf. Ya, an-niyatu, niat untuk i'tikaf. Yang kedua, walubsu fil masjidi, dan diam di dalam masjid itu. Jadi diulangi bahwa syarat i'tikaf itu
Yang pertama yaitu niat. An-niyatu, niat. Ya niat itu satu pekerjaan dilaksanakan dengan sengaja. Ya misalnya kalau saya ke masjid, dalam hati itu tidak sengaja saya untuk i'tikaf, cuma sholat saja lalu pulang. Itu tidak masuk ke dalam i'tikaf. Tapi kalau ke masjid dari awal saya sudah sengaja ke masjid itu untuk i'tikaf, itu sudah niat. Ya, itu sudah niat. Nah, jadi kalau kita mau sholat ke masjid, niat juga kita untuk melaksanakan i'tikaf. Supaya apa? Supaya mendapatkan pahala i'tikaf. Ya, supaya mendapatkan pahala i'tikaf. Yang kedua, syarat i'tikaf itu adalah al-lubsu fil masjid, berdiam di masjid. Nah, mengenai diamnya di masjid itu berapa lama? Nah, di kalangan ulama berbeda-beda. Ada yang eh, pokoknya satu waktu saja, ya, seperti Imam Hanafi, Imam Syafi'i yang mengatakan i'tikaf itu setara dengan katakanlah duduk tumakninah dalam sholat. Kira-kira cukup untuk membaca subhanallah. Lebihkan dari situ, begitu lebihkan sedikit, nah itu i'tikaf. Nah boleh 1 bulan, boleh 10 hari, boleh beberapa hari, boleh 1 hari semalam saja, atau boleh beberapa menit saja gitu. Nah akan tetapi Imam Malik ya mempersyaratkan minimal itu 1 hari 1 malam. Karena mereka itu mewajibkan bagi yang i'tikaf itu untuk berpuasa gitu. Ya, kemudian yang bagusnya tentu 10 hari terutama pada 10 hari yang terakhir ya. Nah, itu mengenai i'tikaf. Lalu bagaimana kita? Ya, kita itu niatnya ya niat i'tikafnya ya boleh beberapa saat, boleh 1 hari saja, boleh 1 malam saja, boleh beberapa hari ya. Nah, lalu kapan mulainya? Nah, ini yang perlu saya jelaskan. Kalau niat iktikafnya beberapa hari ya, misalnya niatnya 10 hari ya. Nah, maka mulainya itu dari maghrib hari yang pertama. Katakanlah niatnya itu dari eh, hari yang ke-21 di bulan Ramadan. Nah, berarti tanggal 19 tanggal 20 Ramadan ya maghrib sebelum maghrib sudah ada di masjid untuk tempat i'tikaf. Nah, jadi mulainya itu maghrib. Nanti berakhirnya itu juga maghrib ya. Jadi menjelang maghrib ya. Jadi di maghrib hari yang terakhir itu masih berada di tempat i'tikaf. Nah, kalau niatnya sehari, nah berarti ya mulainya itu sebelum terbit matahari. Karena Nabi sendiri apabila mau i'tikaf siang, beliau itu sudah mulai ke masjid tempat i'tikaf ya setelah sholat subuh. Nah berarti pas terbit matahari sudah ada di tempat i'tikaf. Nanti berakhirnya itu maghrib siang tersebut. Nah, kalau niat i'tikafnya malam ya, maka ya itu harus sudah ada maghrib itu sudah ada di tempat i'tikaf sampai terbit matahari pada malam tersebut ya. Berakhirnya itu seperti itu. Nah, itu ketentuan waktu i'tikaf. Al-lubsu fil masjid. Nah, boleh tidak di luar masjid? Ada yang mengatakan bahwa i'tikaf itu untuk laki-laki harus di dalam masjid, sementara perempuan itu boleh di tempat sholatnya di rumah.
Nah, kenapa mereka berpendapat seperti itu? Itu mengkiaskan kepada hadis ya yang menjelaskan bahwa sebaik-baik sholat perempuan itu di rumah. Sebaik-baik sholat perempuan itu di rumah. Maka mereka mengatakan i'tikaf perempuan juga di rumah. Ya, pernyataan saya itu tidak tepat. Kenapa saya katakan tidak tepat? Karena di dalam ibadah itu tidak ada kias. La kiasa fil ibadah. Tidak ada kias di dalam ibadah. Maka i'tikaf itu ya tetap saja di masjid, baik laki-laki ataupun perempuan. Untuk perempuan itu disyaratkan ya, i'tikafnya itu ada izin dari suaminya atau bahkan mungkin bersama dengan suami. Seperti halnya Nabi Muhammad, apabila 10 hari yang terakhir beliau bangun dan membangunkan anak istri Rasulullah itu. Untuk apa? Untuk melaksanakan i'tikaf. Jadi perempuan juga di masjid. Nah itu syaratnya ya. Kemudian ada lagi misalnya syaratnya itu Islam. Yang kafir tidak sah untuk i'tikaf. Masa kafir misalnya pergi ke masjid untuk i'tikaf ya. Kemudian yang akil balik, jadi anak-anak tidak diharuskan, tidak disunatkan untuk i'tikaf. Kemudian tidak boleh ya, tidak boleh al-mubasyarah ya, bergaul dengan istrinya dalam keadaan i'tikaf ya. Wala tubasyiruhunna, kamu jangan bergaul dengan istri-istri kalian, wa antum akifuna fil masajid, sedangkan kalian itu beriktikaf di masjid-masjid ya. Nah seperti itu ya, tempatnya itu di masjid sekali lagi ya. Nah tempatnya di masjid, terutama masjid yang digunakan untuk sholat berjamaah, sholat Jumat ya, masjid biasa juga boleh gitu ya. Nah sudah jelas tadi syaratnya ada dua, an-niyatu walubsu fil masjidi. Yang berikutnya wala yakhruju ya, dan tidak boleh keluar ya, minal i'tikafi, dari i'tikaf al-manduri, yang dinazarkan ya, ila lihajatil insani, kecuali untuk kebutuhan manusia. Coba diulangi. Wala yahruju, dan tidak boleh keluar anil i'tikafi, dari tempat i'tikaf ya, minal i'tikafi, dari tempat i'tikaf al-manduri, dari i'tikaf al-manduri yang dinadarkan iya, ila lihajatil insani, kecuali untuk eh, kebutuhan insani, kebutuhan naluri manusia atau tabiat manusia gitu. Jadi yang i'tikaf itu tidak boleh keluar dan masuk masjid ya tanpa ada kebutuhan-kebutuhan insan, kebutuhan manusia itu misalnya untuk buang air besar. Kalau mau buang air besar kan tidak boleh di dalam masjid, ya keluar masjid. Kemudian untuk buang air kecil. Kemudian untuk mandi wajib misalnya. Atau juga misalnya makan ya. Nah, bagusnya memang waktu i'tikaf itu makanan disediakan di masjid, minuman disediakan di masjid, sehingga orang yang i'tikaf itu tenang berada di dalam masjid gitu. Ya, seperti itu. Masih ada apa? Yang kedua, kalau tadi untuk kebutuhan manusia boleh keluar itu. Nah, yang kedua dibolehkan keluar itu au udrin, atau ada uzur syar'i. Ada alasan yang bisa dibenarkan menurut syar'i. Ya, misalnya apa tadi? Ya min haidin au marodin
ya la yumkinul muqamu mahu, ya yang tidak mungkin menetap di dalam masjid. Jadi tadi boleh keluar dari masjid apabila pertama dalam keadaan haid, min haidin, ya dalam keadaan haid. Jadi jangan sampai darah haid berceceran di dalam masjid. Ini menunjukkan perempuan ini yang itikaf di dalam masjid. Atau apalagi au maridin ya. Au maridin atau sakit. Au marodin atau sakit. La yumkinu yang tidak mungkin al-muqamu ma'ahu, al-muqam menetap di dalam masjid itu ya bersama orang itu tadi ya, orang yang haid, orang yang sakit. Ya, tentu ini harus keluar dari masjid. Nah, yang berikutnya apa? Wayab tulu bil wat'i, dan batal itikaf itu dengan apa? Bil wat'i, ya dengan adanya persenggamaan. Ini sedang itikaf melakukan hubungan suami istri dulu, ya. Itu batal itikafnya. Nah, perlu saya jelaskan juga di sini. Kalau niat itikafnya 10 hari, baru 5 hari sudah haid, apakah harus dilanjutkan? Ya jawabannya, ya itikafnya itu berhenti dulu, tidak di masjid dulu, nanti disambung lagi 5 hari. Ya jadi tidak dari awal lagi. Ya termasuk juga orang yang sakit, sedang itikaf sakit, kemudian pulang ke rumah, lanjutkan lagi nanti 5 hari lagi misalnya kalau niat itikafnya itu 10 hari gitu. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau sedang itikaf melakukan hubungan suami istri baru 5 hari? Apakah kalau sudah nanti dilanjutkan? Jawabannya, nah kalau itu batal, ya. Karena apa? Karena melakukan perbuatan yang membatalkan i'tikaf. Ya, masih ada. Nah, saudara sekalian, mungkin ada yang perlu saya jelaskan apa ya? Mengenai perbuatan apa yang dilakukan ketika kita melaksanakan i'tikaf. Nah, kegiatannya itu bisa perbuatan-perbuatan yang menunjukkan ibadah seperti berzikir, wirid, berdoa, ya, istighfar gitu, dan munajat. Munajat itu request ya atau apa ya, komunikasi langsung dengan Allah, curhat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, membaca kitab, membaca ilmu-ilmu, tafsir, ya kajian-kajian. Ini ada orang yang itikaf semuanya kajian, ya. Nah, jadi ada itikaf tapi mana munajatnya? Sementara itikaf itu sendiri ya, itu mengasingkan dari manusia. Ini berkumpul dengan manusia. Nah, tidak apa-apa tapi berkumpul dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi katakanlah itikafnya 3 hari. Nah, itu selang-seling. Misalnya berapa jam kajian, berapa jam kita membaca Al-Qur'an, berzikir, wirid dan seterusnya gitu ya. Nah, itu mengenai kegiatan apa yang dilakukan pada saat kita melakukan itikaf. Tempatnya sudah, waktunya sudah, apalagi kegiatannya sudah, hal-hal yang membatalkan sudah, yang dilarang sudah, syarat-syarat sudah. Jadi sudah jelas semuanya ya. Saudara sekalian, itu saja. Coba dibaca lagi, tolong dilihat teksnya. Wal i'tikafu, i'tikaf itu sunnatun mustahabatun. Sunat yang disukai. Walahu, dan i'tikaf itu memiliki syaratoni, 2 syarat. An-niyatu, yang pertama niat, walubsu fil masjidi, dan berdiam di dalam masjid.
wala yahruju, dan tidak boleh keluar dari masjid tersebut, minal itikafi, dari itikaf, bukan dari masjid, dari minal itikafi, dari itikaf, al manduri, yang dinadarkan, ila lihajatil insani, kecuali untuk memenuhi hajat manusia, au udrin, ya, atau ada uzur, ya, min haidin, berupa haid, au marodin, atau sakit, la yumkinul muqamu ma'ahu, yang tidak mungkin menetap di dalam masjid itu. Ya, waya betulu, dan batal itikaf itu bilwati, dengan melakukan hubungan suami istri atau mubasyarah, ya. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan, ya, mudah-mudahan bermanfaat ya bagi para santri dan juga kaum muslimin semuanya. Terima kasih atas atensinya. Nasrum minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.